Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Ibu Iim Saima di pembelajaran bab bilangan bulat. Jangan lupa sebelum menyimak kita baca doa dulu supaya apa yang kita simak kali ini dapat dengan mudah kita cermati. Oke, langsung saja pada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat, memahami sifat-sifat bilangan bulat, dan mampu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Lanjut, apa itu bilangan bulat? Bagaimana sifat-sifat bilangan bulat? Dan bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat? Nah, untuk memahami semua ini, mari kita pelajari, mari kita simak. Oke, yang pertama, pengertian bilangan bulat. Apa saja jenis bilangan bulat? Bilangan bulat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Contoh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang berarti kosong. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan cacah. Contohnya ya 0. Selanjutnya ada bilangan bulat positif. Disebut juga bilangan asli. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan cacah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Bilangan ini kebalikan dari bilangan asli. Kalau bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat negatif berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis dibagi 2. Contohnya 1. 1 tidak bisa dibagi 2. Kemudian ada juga angka 3. Angka 3 itu kalau kita bagi dengan 2 itu tidak habis, pasti ada sisa. Contoh laginya yaitu 5. 5 tidak habis dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 itu 2 dan ada sisa 1. Berarti 5 termasuk bilangan ganjil dan seterusnya. Bilangan genap. Selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 atau nilainya habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 2-nya sendiri. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3-nya sendiri. Dan yang lainnya. Lanjut. Bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan lebih dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Berarti bilangan yang lebih dari 1 itu apa? 2, 4, 6, 8, 9, 10 yang tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen, desimal, atau pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Berarti dari mulai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Materi selanjutnya, yang kedua yaitu sifat-sifat operasi bilangan bulat.
Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, dan unsur identitas. Mari kita bahas satu persatu. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan A ditambah B itu sama hasilnya dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 3 itu sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 itu 5, 3 tambah 2 juga sama hasilnya 5. Pada perkalian, misalkan A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 3 dikali 2. 2 kali 3 itu 6. Sedangkan dibalik 3 kali 2 itu juga sama 6. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga. Misalkan A ditambah B kemudian ditambahkan lagi dengan C, maka sama hasilnya dengan A ditambah B ditambah C. Contoh misalkan 2 ditambah 3 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. 2 ditambah 3 dulu kita hitung hasilnya 6, kemudian baru kita jumlahkan dengan 5. Itu akan sama dengan 3 ditambah 5 itu 8. Terus kita jumlahkan dengan 2, hasilnya juga sama 10. Dan seterusnya. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini yang pertama itu perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan A dikalikan B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Misalnya 2 dikali 3 tambah 5 maka sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 5 itu 10. Jadi 6 ditambah 10 itu 16. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikalikan B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Misalnya 2 dikali 5 dikurangi 4 sama dengan 2 kali 5 dikurangi 2 kali 4. Maka hasilnya 2 kali 5 10, 2 kali 4 nya 8, 10 dikurangi 8 yaitu 2. Kemudian ada unsur identitas. Pada penjumlahan, unsur identitasnya yaitu 0. Sedangkan perkalian, unsur identitasnya yaitu 1. Bilangan apapun apabila dijumlahkan atau ditambahkan dengan 0, maka pasti akan selalu bilangan itu sendiri hasilnya. Contoh misalkan A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A itu hasilnya pasti A. Contoh 4 tambah 0 atau 0 tambah 4 berarti hasilnya 0. Perkalian. Pada perkalian itu unsur identitasnya yaitu 1. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Sama dengan A. Berarti bilangan apapun apabila dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap. Contoh 4 dikali 1 sama dengan 1 kali 4. Itu sama dengan 4 hasilnya. Ya. Selanjutnya, yang ketiga operasi hitung. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang keduanya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita bahas satu persatu. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tanda. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kuncinya ada pada tanda bilangan. Tanda bilangan itu ada tanda positif, ada tanda negatif yang ada di sebelah kiri. Contoh misalkan ada negatif 2,
positif 5 dan 8. Untuk negatif 2 berarti memiliki tanda bilangan negatif. Positif 5 memiliki tanda bilangan positif. Sedangkan 8 tidak ada tanda negatif atau positif, tetapi artinya 8 ini positif. Nah, selanjutnya apabila tanda sama dijumlahkan. Untuk menyelesaikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apabila tanda sama. Yang kedua, apabila tandanya berbeda. Yang ketiga, apabila jumlah tanda lebih dari 1. Kita bahas satu persatu. Apabila tandanya sama, maka cara menghitungnya dijumlahkan dan tanda hasilnya sama dengan soal. Misalkan 4 ditambah 3. 4 itu positif, 3-nya positif, berarti memiliki tanda yang sama. Kalau tandanya sama, maka hasilnya sama sesuai dengan soal, berarti 4 tambah 3 itu 7. Contoh laginya, min 4 dikurangi 3. 4 itu tandanya negatif, 3-nya juga negatif, berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama, itu pasti dijumlahkan cara menghitungnya. Dan hasil akhirnya itu negatif, karena di situ soalnya negatif. Kemudian, apabila tandanya berbeda, maka angka besar dikurangi angka kecil, atau tanda hasilnya itu sama dengan angka besar. Misal, negatif 3 ditambah 6, yaitu negatif 3. 3-nya itu tandanya negatif, 6-nya positif. Maka yang besarnya yang mana? 3 atau 6? 6. Jadi 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3. Kemudian tandanya apa? Kita lihat yang besar itu positif, berarti hasil akhirnya itu pasti positif. Maka 3-nya positif. Kemudian contoh lagi, 4 dikurangi 9. Karena tandanya berbeda, maka yang besar dikurangi dengan yang kecil. 9 dikurangi dengan 4. 9 kurangi 4 itu 5. Maka tanda bilangannya apa? Kita lihat yang besar 9 itu negatif atau positif. Kalau negatif ya pasti hasilnya negatif. Kemudian jumlah tanda lebih dari 1. Maka caranya bagaimana? Tanda disederhanakan terlebih dahulu. Nah, ada catatan di sini bahwa kalau positif ketemu negatif itu maka menjadi negatif. Kalau negatif dengan negatif maka positif. Intinya kalau berbeda itu negatif, kalau sama itu positif. Contohnya 4 ditambah negatif 6. Berarti positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya apa? Negatif. Jadi 4 ditambah negatif 6 itu sama aja 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2. Kemudian 9 dikurangi negatif 3. Berarti di sini ada tanda yang bertemu, negatif dengan negatif. Maka negatif ketemu negatif itu jadi positif. Jadi 9 dikurangi negatif 3 itu sama aja 9 ditambah 3. 9 tambah 3 itu 12. Seperti itu. Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya? Apabila ada yang belum jelas, silakan tanyakan, tulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.